setiamu kepada kami Tuhan, kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan. Tuhan Yesus, urapi kami, buka pikiran kami supaya kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan. Katakanlah isi hatimu, biarlah hamba-Mu Kau tutup bungkus dalam kasih karunia-Mu, biar Kau saja yang dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Tes. Coba digedein dikit lagi ya. Mana yang ini? Tes. Ini gede. Salam. Semangat dong. Salam. Ya. Dalam ibadah setiap minggu itu kita harus senantiasa bernyala-nyala, ya, apinya harus bernyala-nyala, karena apa, itulah yang diinginkan Tuhan. Dalam melayani Tuhan selalu dengan baru, kasih yang baru. Jangan kita ini kayak rutinitas saja, biasa aja, nggak ada. Ya. Kita harus senantiasa menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya. Khotbah hari ini adalah mengenai jamahan Tuhan yang membebaskan. Bapak Ibu, kita perlu jamahan Tuhan. Perlu jamahan Tuhan karena ada kuasa di situ. Ya. Nah, coba kita mau baca dulu Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kita bacakan firman Tuhan ya. Markus 7 ayat 31. Mari kita baca ya supaya terdengar oleh telinga, karena iman timbul dari mana? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab, jangan diam aja, harus katakan ya, supaya kedengaran. Mari kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Kemudian 32. Di situ seorang yang tuli dan yang gagap memohon kepadanya supaya ia masukkan kepadanya bersama. 33. Lalu ia berkata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tapi malah diberitakan dari membuat mereka. Mereka kami juga mengenal yang Amin. Ya, sampai sini firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus menjadikan segala sesuatu itu baik. Belum ada ilmu kedokteran, ilmu apapun yang membuat orang yang bisu, tunarungu bisa berkata-kata, berbicara. Kalau orang buta mungkin bisa dioperasi. Orang yang lumpuh mungkin sekarang ada kaki kaki palsu itu kan. Orang yang yang putus kakinya itu bisa berjalan, diganti kakinya. Tapi orang yang tidak bisa berkata-kata, orang bisu tuli, bisu, dia nggak bisa berkata-kata.
tuli nggak dengar apapun. Itu dua sekaligus. Biasanya orang bisu, tuli ini, tunarungu ini, ya orang yang tidak bisa apa-apa, susah. Ya. Kalau orang yang buta, ya masih bisa dia membaca pakai huruf braille. Ya. Jadi itu paling susah orang yang bisu, tuli. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Kita saksikan di sini bagaimana Tuhan bekerja, yang orang-orang itu semua tercengang. Yang bisu bisa berkata-kata, yang tuli bisa mendengar. Jadi Tuhan memasukkan telinga, tangannya ke telinganya, kemudian dia meludah, baru ditarik lidahnya, kemudian berkata-kata, dia lepas. Efata, artinya terbukalah. Nah, Bapak Ibu, inilah kalau mujizat ya, yang tidak bisa, satu lagi yang mujizat tidak bisa dibuat oleh manusia adalah menghidupkan orang mati. Kan Tuhan Yesus bisa menghidupkan orang mati, mati hidup. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tidak ada sesuatu yang mustahil baginya. Nah, pekerjaan Tuhan ini seringkali kita kalau memakai logika nggak masuk akal, Jadi ada di suatu di suatu frekuensi. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka akan terjadi mujizat yang dijanjikannya. Tapi kalau kita tidak percaya, tidak terjadi. Sama artinya seperti ini. Kita kalau misalnya takut sama hantu, jadi bisa kita lihat hantu itu, ya, karena itu aura negatif. Saya pernah, Bapak Ibu ya, lewat dari kuburan. Saya dulu di Palembang itu ada namanya puncak 10 itu. Satu bukit itu adalah kuburan semua di situ. Jadi jalan di sini kira-kira 15 menit. Kalau siang hari kita jalan nggak takut kan, karena terang. Cuman saya dulu pernah kuliah di Universitas Sriwijaya ya. Jadi dari tempat saya itu, saya kos di sana ke kampus itu bisa, kalau mutar itu bisa sampai setengah jam. Kalau dari situ cuma 15 menit, 10 menit. Nah ini udah di kampus itu malam, udah malam, waduh saya mau pulang ini. Kalau saya pulang, mesti lewat itu puncak Sepuling itu kuburan. Tapi kalau saya jalan, ini bisa hampir 1 jam kurang lebih ya. Nah, udahlah saya lewat dari situ, dari kuburan itu ya. Jadi karena zaman dulu kita masih percaya ada hantu, ada ini gitu kan, masih percaya. Dan begitu masuk saya, kok jadi begini? Percaya, saya lihat sekelebat ces, wah ada yang lewat nih. Jadi perkara percaya ini jadi hantunya ada. Padahal siang-siang nggak ada. Kok ada sekelebat ces nih? Kayaknya jadi merinding saya. Wah, nggak jadi saya balik, udah tengah jalan pulang lari nggak kuat. Nah itulah Bapak Ibu ya, kalau kita percaya kejadian jadi, karena alam roh ya yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, setan itu bekerja, dia ada dia. Makanya kalau misalnya kita percaya terjadi, misalnya kita percaya ada santet terjadi. Coba lihat dulu ya, zaman dulu Belanda nggak percaya begitu, makanya disantet dia nggak mempan. Nah itu begitu juga hukumnya yang sama berlaku untuk Tuhan. Setan pun itu kan memakai ilmu Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka jadi kita perkatakan jadi. Tapi kalau kita misalnya nggak berkatakan, ya nggak jadi. Saya mau ketemu sama orang ini di sana, Tuhan Yesus, engkau mendahuluiku, engkau akan berbicara di sana, sehingga persoalan saya di sana
kau bereskan. Kalau kita jalan sana, beres. Ya, itu karena kita percaya. Coba kalau kita nggak percaya kan datang aja itu tahu-tahu masalah nggak selesai. Nah itulah penting kita itu percaya itu bukan hanya misalnya percaya, tapi tidak kita praktekkan dalam sehari-hari. Tuhan Yesus, saya mau bekerja hari ini. Kau berikan rezeki. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya percaya Engkau sudah menyediakan rezeki bagi saya untuk hari ini. Percaya jadi. Ya. Makanya ini cara kuasa Tuhan itu bekerja harus kita pelajari. Kita begini ya. Itu terus dalam hari kita melakukan eksperimen untuk diri kita sendiri. Kita harus eksperimen. Mendoakan orang sembuh. Saya yakin kalau mendoakan orang sebenarnya Tuhan yang menyembuhkan dan iman dia, tapi saya dipanggil gitu ya saya datangi aja, saya doakan. Ternyata bekerja kuasa itu, saya yakin. Saya bilang tapi kalau misalnya saya nggak bisa ya kamu harus bisa mendoakan itu. Apa bedanya? Kita semua hamba Tuhan. Semua di sini adalah hamba Tuhan, tidak ada satupun yang misalnya hamba setan, nggak ada kan? Hamba Tuhan semua sini kan? Ya harus bisa kita praktekkan. Firman Tuhan itu harus kita jalankan. Jangan hanya menjadi angan-angan aja teori tahu teori. Kalau dalam teori tidak akan ketemu Tuhan. Tuhan itu harus didatangi dengan hati. Oh saya begini. Bukan dengan pikiran, dengan logika. Orang-orang Farisi, mereka mendatangi Tuhan dengan logika dia. Begini maksudnya. Gak ketemu dia sama Tuhan. Coba. Sampai sekarang mereka gak percaya jadi sama Tuhan. Karena didatangi dengan logika. Tuhan itu bukan dengan logika, dengan hati. Hati itu memang susah pakai perasaan. Kalau yang sebenarnya yang paling gampang mengalami perasaan itu perempuan, karena perempuan itu banyak perasaan pakai hati. Coba contohnya misalnya kita mencintai si A. Kalau kita mencintai si A, ya. Nah, contohnya si Dina nggak ada pula katanya ini. Misalnya saya mencintai istri saya, kan itu kan pakai perasaan, bukan pakai logika. Ada nggak yang mencintai pasangannya, istrinya pakai logika? Kan nggak masuk kalau dengan logika, nggak bakalan bisa. Jauh ya, pergi ongkos katanya kan. Wah ini masih ini logikanya. Kalau kita pakai logika nggak bakalan bisa. Tapi dengan hati. Kalau kita dengan hati, kalau orang sudah mencintai, ya mau apapun dibilang orang susah aja terima, nggak akan terima kan? Yang paling susah dinasihati adalah orang yang jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta, bagaimana pun kita bilang, itu kan suami itu kan jelek apa segala macam, percuma dinasihati. Dia akan terus. Nah, jadi Tuhan itu maunya kita itu jatuh cinta dengan hati. Karena cinta itu sekuat maut. Kenapa? Lebih kuat cinta daripada maut. Lihat aja perjalanan Romeo and Julie, ya. Segalanya, ceritanya. Baca sendiri nanti. Bagaimana orang yang sudah saling mencintai nggak peduli lagi, walaupun bahaya mengancam. Tuhan itu mencintai kita, dia nggak peduli nyawanya, karena dia mencintai kita, walaupun dia dihadang. Ya. Ada juga cerita zaman Belanda itu ada seorang orang biasa itu mencintai putri gubernur jenderal. Kau jangan datang kemari katanya, kalau nggak ditembak. Tapi karena dia cinta, tetap aja dia menghadapi bahaya. Akhirnya ditembak, mati. Terus anaknya juga
Mau mati juga dia. Kalau mati saya juga mati gitu. Itulah kalau cinta, perasaan, ya. Cinta. Kalau logika kan, ngapain saya datang dia beri tinggal aja. Tapi kalau perasaan, cinta tidak bisa diukur dengan logika. Tuhan kita itu karena cintanya lah dia mau mati. Kita masih dalam dosa loh. Kita masih jahat. Kita masih jahat ini. Apa dia syaratnya? Kalau kau misalnya ada syarat yang kelihatan bebas sedikit, saya mau lah mati. Enggak, ini buat jahat sekali. Sodom dan Gomora, gimana manusia semakin bertambah jahat sehingga Tuhan menyesal. Tapi dia nggak peduli, ya mau jahat kek, mau gimana kek, ya tetap cinta. Ya seorang misalnya mencintai, misalnya seorang laki mencintai istrinya, hitam, ya tetap cinta. Itu ada yang Amsal ya, Salomo kan. Kau hitam seperti putri Sunem, walaupun engkau hitam, tapi engkau cantik, ya manis. Kenapa? Karena dia udah cinta. Jadi kalau nasihati pun, kenapa Salomo kau masih cinta orang kayak gini? Kan dia hitam, orangnya orang Afrika lagi. Dia hitam, gak ada cantik-cantiknya. Ada gak cantik-cantiknya orang Afrika? Atau orang Papua? Rambut sama semua, keriting. Ya kan? Hitam, hidung pesek. Tapi gimana? Kalau udah cinta, ya begitu. Itulah artinya digambarkan oleh Salomo itu. Tuhan mencintai kita walaupun kita hitam. Hitam kenapa? Karena dosa. Dosa kita itu banyak sekali. Tapi tidak peduli Tuhan. Tidak peduli kalau dicinta. Nah inilah yang mau Tuhan kita itu mencintai. Makanya kita menyala-nyala terus. Kalau jumpa saya, kalau mau singgah minggu apa, senang. Saya itu menyala-nyala. Saya kadang-kadang kecepatan. Orang-orang di rumah saya, anak-anak saya mandi segala macam. Orang ini santai aja. Padahal kita itu udah mau menghadap Tuhan, mau ketemu Tuhan, senang gitu. Gak bisa dijelaskan. Ya itu memang karena kita ingin berjumpa dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara, sama-sama memuji Tuhan, sama-sama menyanyi. Ada sukacita di situ. Ada sukacita, nyanyi sama-sama. Itu aja lah, orang ini nyanyi sama-sama. Kita bisa kadang-kadang menangis ya, karena kebaikan Tuhan. Di situ ada suatu persekutuan yang indah. Bukan kita ini datang kemari ini nggak ada yang kita inginkan, gitu kan? Tapi kita menikmati suatu nyanyian-nyanyian, ya puji-pujian yang disampaikan Tuhan, senang rasanya. Itu karena ada suatu cinta sama Tuhan. Karena kalau dipikir secara logika, ya, secara logika ini sebenarnya nggak masuk akal. Ngapain kamu jadi gembala? Ya kamu harus berkeluar biaya ini, keluar biaya ini. Semuanya nggak dikorbankan. Kalau secara logika, ya, secara logika, ya kalau kita logika hitung-hitungan, ngapain? Kayak Ibu Yuli ini rumahnya jauh banget ini di Andara, Lebak Bulus. Kalau dia datang, karena apa? Suka, ingin berjumpa dengan Tuhan. Siapa Tuhan? Inilah kita, sesama kita ini. Kita melayani masing-masing. Jadi nggak ada di sini hitung-hitungan, nggak ada hitung-hitungan untuk rugi. Namanya udah cinta. Kalau kau cinta seseorang, apa kau hitung-hitungan? Kan enggak. Ya kalau jauh pun dia berat di ongkos, ya gimana caranya kan? Nanti kalau datang, ya pokoknya bertemu sama dia udah sukacita, senang, ya. Walaupun jauh-jauh nanti pulang ini gimana nih? Bisa naik turun. Kalau mau naik turun, saya dulu mahasiswa supaya nggak bayar ongkos naik bis, habis itu nanti sampai ke turun. Terus pagi ongkos ya kan? Tunggu lagi mobilnya lewat, naik lagi, turun lagi. Ya begitulah caranya. Kalau berat di ongkos ya gimana caranya supaya sampai?
Ya begitu, naik nih. Kalau mau ditarik ongkos turun. Jadi kita mendekati Tuhan tadi dengan hati, ya. Terus banyak juga ini Tuhan ini memberikan sesuatu ketaatan sama kita. Taat nggak kita? Ya kadang-kadang sederhana aja, taat nggak kita? Hamba Tuhan mengatakan begini, kau taat nggak? Kalau taat, maka akan terjadi. Seringkali kita olah, ya? Kenapa? Nah contohnya ini di 2 Raja-Raja 5 ayat 5 sampai 11. Coba kita baca cerita si Naaman ini ya. 2 Raja-Raja 5. Masih ada waktu. Ya kita baca 2 Raja-Raja 5 ayat 6, bolehlah ya. 1-2 ya. Dia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sampai surat ini kepadamu, aku berjanji bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya kau menyembuhkan dia dari penyakit." 6 ayat 6. Segera Raja sedang membaca surat itu, digoyangkannya pakaiannya serta darah. Alangkah kita mematikan diri kita, hingga orang yang berpesan kepada aku, bukan kesembuhan seorang dari penyakit kepalanya, tetapi sesungguhnya berubah. Dia mencuri gara-gara Ya. Ayat 7. Yang kompak ya bacanya ya. Segera sesudah Allah itu Raja Israel mengenakan pakaiannya, dikirimkanlah pesan kepada Raja, "Kenapa aku mengenakan pakaianmu? Dia mengenakan kepadaku, ya 9. kemudian mengenakannya, lalu berkata kepada kita, 10. Sebelas. Tapi bila Naaman dengan pusat sambil berkata, "Pusat bos, setiap-setiapnya datang keluar dari rumah Tuhan." Lalu dia mengangkat tangannya di atas penyakit itu dan dengan dia menyembuhkan penyakit itu. Ya 12. Untuk Ka'bah dan papan, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai Israel. Bukankah ulama kami di sana dan menjadi terakhir? Kemudian papan dia pergi dengan panas. 13. Apalagi sekarang 14. baru seorang anak dari yang menjadi terakhir. Amin ya. Ini cerita singkat si Naaman. Naaman itu adalah panglima tentara Raja Aram. Inilah andalan dia. Kemudian dia sakit kusta parah. Ya zaman dulu kalau sakit kusta sama dengan sakit kanker sekarang. Nggak ada obatnya, tinggal nunggu mati aja. Tapi ada dia mempunyai pelayan di rumahnya, seorang gadis kecil. Dia ceritakan, "Bapak, kalau Bapak mau pergilah ke Israel, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan penyakit." Nah, dia menghadap sama rajanya, Raja Aram. "Aku mau ke Israel, tulislah surat." Ditulislah surat sama Raja Aram. Raja Aram itu raja yang besar zaman dulu. Raja supaya disembuhkan. Dia ceritanya kan supaya inilah panglimaku, tolong kau sembuhkan di Israel. Nah, Raja Israel nggak percaya sama Tuhan, ya. Makanya dia stres. Waduh, matilah aku, katanya. Matilah aku. Koyakan bajunya kan tanda apa? Tanda dia bersekabung, bersedih hati, bersusah hati. Sehingga didengar oleh Elia. Elia bilang,
kenapa kau bersedih hati? Kan ada iman, ada Tuhan Israel. Suruhlah dia kepadaku. Nah Raja Naaman nyuruh dia ke Elia. Terus Elia, datanglah raja, apa panglima besar Naaman itu datang sama dia. Apa yang dilakukan? Disuruhnya bujangnya, pergilah ke sungai Jordan, celupkanlah dirimu 7 kali, maka kau akan sembuh. Nah panglima ini kan Naaman ini, aduh kan aku dilecehkan ini katanya. Secara logika, ya satu, kenapa cuma bujangnya disuruhnya, anak buahnya? Setidaknya dia datang memeriksa dulu kan apa-apa ini katanya kan, baru memanggil Tuhan kan gitu. Nggak ada. Kemudian dicelupkan di sungai Jordan itu, sungai Jordan kotor, sama aja kayak sungai Ciliwung sekarang ini. Kenapa nih sungai Ciliwung? Aduh kotor. Kenapa mesti di situ? Apa nggak ada sungai yang bagus? Ada sungai di Cisadane di sana, di Tangerang masih ada hubungan. Ini sungai Ciliwung kotor, segala macam kotoran masuk di situ. Nah, Bapak Ibu, ini di sini adalah Tuhan mengajarkan kita ketaatan. Tuhan mengajarkan kita ketaatan di sini. Kalau kau taat, kau akan sembuh, kau akan dapat berkat. Walaupun sekecil apa, ya, taatlah. Taatlah. Hamba Tuhan itu dikasih otoritas sama Tuhan. Setelah dia berdoa kau ini, kan? Kadang-kadang perintahnya kadang-kadang nggak masuk akal, kayak ini sungai Jordan, celupkan dulu 7 kali katanya kan. Panas dia kan, waduh setidaknya dia datang memeriksa aku apa segala macam. Udah nggak mau dia. Tapi untung hamba-hambanya, prajurit anak buahnya itu bilang, Bapak, kalau Bapak melakukan hal yang sulit, Bapak pasti bisa. Tapi kalau yang begini kan Bapak hanya gampang begini, Bapak masa udah untung masa nggak mau Bapak lakukan? Ya udahlah, sambil makan, halo, nanti pulang aja, ya, masuk juga kan 1 kali, aku juga sambil ngomel-ngomel, tapi udah 7 kali hilang, sembuh. Nah, jadi kita itu seringkali, banyak kali nggak taat. Tuhan itu yang diinginkan dari kita itu satu, taat, setia. Jadi apapun yang dikatakan Tuhan di firman Tuhan itu, semuanya dia harus taatlah sama itu. Ya juga kalau misalnya kita percaya sama hamba Tuhan, ya, harus kita taat supaya sembuh. Sama seperti ini loh, sama seperti kita ke dokter. Kita ke dokter nggak percaya kita apa yang dikatakannya, nggak sembuh kau. Kenapa? Ini dikasih sama dokter, ini makannya obat 3 kali sehari. Karena dia nggak percaya, dimakannya 1 kali sehari, atau dimakannya hari ini makan, besok nggak makan, atau dimakannya banyak-banyak sekaligus, nggak sembuh lah. Karena tidak taat. Tuhan juga mengajarkan kita, hamba Tuhan mengatakannya begini, oleskan minyak urapan ini, kau imani sembuh. Tapi dia nggak mau, ya kan? Tidak taat. Padahal itu cuma ringan perkaranya. Tuhan mau mengajarkan kita kalau sudah ada perintah Tuhan, jangan lagi berlogika-logika dah. Jangan lagi beginilah, beginilah. Karena ujung-ujungnya akhirnya tidak mau melawan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan adalah ya dan amin. Yang kita itu sedikit apapun firman Tuhan itu harus dibilang ya dan amin. Ya, bagaimana ini kok begini Tuhan? Bersyukurlah dengan segala hal. Ya dan amin. Kamu dibilang kan, saya bilang bersyukur ya, kalau saya lancar-lancar aja, saya bisa bersyukur. Tapi kalau keadaan kondisi tidak baik-baik saja, bagaimana saya bersyukur, Pak Pendeta katanya. Bukan Pak Pendeta, itu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan bersyukurlah dalam segala hal. Segala hal. Kalau sakit kaki saya bersyukur. Kalau saya hari ini nggak ada beras di rumah, bersyukur dalam segala hal. Ya. Sebelum membuat mujizat, Tuhan itu bersyukur. Lihat ada 5.000 orang. Terus si Petrus bilang, kita nggak mungkin membeli makanan lagi, nggak ada, udah malam. Tapi Tuhan bilang, kau harus menerima makan. Nggak ada Tuhan, mereka kembalikan kepada Tuhan karena udah sangat menyerah.
Ya udah terserah Tuhan lah. Ini cuma dapat kami 5 roti dan 2 ikan. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan pertama-tama bersyukur, ya, sambil mengucapkan roti. Bersyukur. Jadi bersyukur itu di situ ibaratnya ada mujizat. Ya, jangan misalnya anggap sepele bersyukur itu. Mujizat terjadi. Nah, puji Tuhan ya. Dengan Tuhan sampai di sini. Mari kita berdoa dulu dengan Tuhan ya.